Hai semuanya, nama saya Gabriela Anindya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Strategis, maka pada kesempatan kali ini saya hendak memaparkan analisis SWOT saya terhadap Yayasan Satu Nama. Yayasan Satu Nama merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, advokasi, dan juga pelatihan. Sebelumnya, organisasi ini merupakan bagian dari Unitarian Service Committee Canada yang mulai bekerja di Indonesia sejak tahun 1975. Nah, fokus kerja dari Yayasan Satu Nama sendiri itu ada berbagai macam. Yang pertama yakni pemberdayaan masyarakat, anak dan pendidikan, kemudian ada ekonomi kreatif, pengelolaan sumber daya alam, demokrasi dan politik, kebebasan beragama dan inklusi sosial, kemudian ada juga riset, pengelolaan pengetahuan dan media, kesehatan jiwa dan disabilitas, serta pelatihan dan konsultasi. Dan dalam hal ini mereka ada beberapa program seperti program peduli, sekolah politisi muda, dan juga politik cerdas berintegritas. Nah, Yayasan Satu Nama ini memiliki visi dan juga misinya. Visinya adalah Indonesia yang beragam, beradab, dan berkelanjutan. Untuk misi dari Yayasan Satu Nama sendiri, yang pertama ada mengembangkan budaya hidup bersama yang membela hak-hak dasar individu dan hak-hak dasar kolektif warga negara, terutama warga paling marginal. Kemudian yang kedua, memfasilitasi tumbuh kembangnya organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiga, mengembangkan tata hidup yang demokratis, berkeadilan, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Yang keempat, memperkuat jaringan kerjasama antar individu, masyarakat, dan organisasi di level lokal hingga internasional. Kemudian yang kelima, memperkuat negara memenuhi hak-hak konstitusi warga negara. Yang keenam, membangun budaya organisasi yayasan, mitra, dan masyarakat dampingan secara optimal. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mengarus utamakan pelestarian lingkungan seperti sumber daya alam, air, energi, dan perubahan iklim. Kemudian ada pengelolaan risiko bencana, gender, dan juga pemenuhan hak anak. Nah, setelah tadi kita berkenalan dengan Yayasan Satu Nama, saat ini kita akan masuk kepada analisis SWOT dari Yayasan Satu Nama. Yang pertama, kita mulai dari kekuatan atau strength. Nah, Yayasan Satu Nama ini memiliki pengelolaan pengetahuan yang baik, dibuktikan dengan tersebarnya 12.700 lebih alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang kedua, memiliki manajemen kepemimpinan dan regenerasi yang baik. Nah, Satu Nama ini telah mengalami pergantian pimpinan eksekutif sebanyak 3 kali oleh 3 generasi yang berbeda. Nah, pemilihan semua posisi dalam lembaga ini punya 3 syarat. Yang pertama, sikap atau attitude personal prima. Yang kedua, memiliki keahlian dalam bidangnya. Dan yang ketiga, memiliki wawasan cara memandang yang memadai. Nah, kemudian yang ketiga, Satu Nama ini memiliki jaringan kerjasama dengan aktor-aktor yang berkualitas di lingkup regional dan juga internasional. Tempo hari ketika saya berkunjung ke Satu Nama, Om Billy, salah satu direktur Satu Nama, bercerita bahwa Satu Nama ini baru saja bekerja sama dan melakukan dialog dengan Ibu Maria Suarez, yang mana beliau adalah Menteri Pendidikan di Timor Leste. Kemudian yang keempat, lembaga internasional yang bekerja di Indonesia, termasuk program-program bilateral dan multilateral seperti USAID, SIDA, GTZ atau BMZ, AUSAID, UNDP, UNICEF, mereka ini juga menggunakan layanan konsultasi dari Yayasan Satu Nama. Nah, terlepas dari berbagai kekuatan yang dimiliki oleh Yayasan Satu Nama, mereka juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Yang pertama, Yayasan Satu Nama ini memiliki keterbatasan dalam mendapatkan dana secara memadai dari sumber dalam negeri. Penyediaan dan juga penyaluran dana bisa kita katakan belum terbentuk secara signifikan, terlebih dana untuk advokasi masyarakat. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang banyak berkontribusi untuk mengelola program-program Satu Nama, khususnya pada program di Timor Leste. Pada saat kemarin saya berbincang dengan teman-teman di Satu Nama, sempat mereka mengatakan bahwa sampai detik ini mereka masih mencari volunteer untuk menjajakan program di Timor Leste. Nah, kemudian yang ketiga, lokasi Yayasan Satu Nama di Yogyakarta ini bisa kita katakan terletak di tempat yang kurang strategis, sehingga aksesibilitas untuk mencapai tempat tersebut cenderung sulit dijangkau. Setelah tadi kita membahas mengenai kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh Yayasan Satu Nama, saat ini kita akan membahas mengenai opportunity atau peluang apa saja sih yang sebenarnya dimiliki oleh Yayasan Satu Nama.
Nah, yang pertama, Yayasan Satu Nama ini memiliki relasi yang baik dengan kementerian, sehingga hal tersebut akhirnya memberikan peluang kepada Yayasan Satu Nama untuk memperluas jaringan kerjasama, kolaborasi, serta kredibilitas yang dimiliki oleh Yayasan Satu Nama. Kemudian yang kedua, Yayasan Satu Nama ini memiliki jaringan grassroots yang kuat, sehingga mendukung perkembangan satu nama melalui partisipasi aktif masyarakat. Yang ketiga, reputasi baik yang dimiliki oleh Yayasan Satu Nama ini akhirnya memberikan mereka peluang untuk membangun partnership dengan organisasi NGO lokal lainnya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, dengan advokasi, pelatihan, dan juga konsultasi yang dilakukan, Satu Nama ini bisa dikatakan mampu berdampak bagi banyak orang. Seperti pada program inklusi sosial dengan sasaran masyarakat disabilitas misalnya. Dan Satu Nama ini membantu untuk meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas untuk kemandirian dan juga menciptakan masyarakat yang inklusif. Atau misalnya juga pada program pembangunan berkelanjutan dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini Satu Nama juga berperan di dalam mendorong kehidupan masyarakat yang lebih baik. Setelah membahas mengenai kekuatan, kelemahan, dan juga peluang yang dimiliki oleh Yayasan Satu Nama, saat ini kita akan membahas mengenai threats atau ancaman. Nah, yang pertama, kepemilikan teritorial dari suatu daerah atau proyek ini menjadi ancaman bagi Yayasan Satu Nama terhadap kurangnya kerjasama antara badan-badan atau lembaga lainnya. Kemudian yang kedua, adanya intervensi dalam skala kecil akhirnya memunculkan keterbatasan dalam berpendapat. Yang ketiga, terbatasnya donatur yang ada mengakibatkan LSM itu rentan terhadap perubahan prioritas dari penyedia hibah besar atau otoritas lokal, sehingga kemudian memunculkan kemungkinan untuk kehilangan aliran pendapatan dana utama. Strategi yang diterapkan Yayasan Satu Nama selama masa pandemi ini bisa kita katakan cukup beragam. Yang pertama, Satu Nama mengadakan berbagai seminar, diskusi, dan juga talk show yang diadakan secara virtual. Kemudian mereka juga melakukan kampanye, yaitu hashtag pakai maskermu, serta menjual berbagai merchandise seperti kaos dan juga stiker yang dilakukan bersamaan dengan kampanye. Nah, selain itu, Satu Nama juga memanfaatkan berbagai platform sosial media, seperti membuat konten di YouTube yang berjudul krusial, yakni konten dialog bersama tokoh lokal yang membahas isu-isu sosial serta podcast. Kemudian, Satu Nama juga bersama timnya menghadirkan konten dalam bentuk infografis yang diunggah di akun Instagram @yayasan Satu Nama. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Satu Nama yang merupakan sebuah organisasi non-profit memfokuskan diri bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, advokasi, dan juga pelatihan. Nah, sebagai suatu organisasi, Satu Nama ini memiliki berbagai potensi, seperti misalnya manajemen yang baik dan juga jaringan kerjasama yang luas. Namun, di sisi lain, Satu Nama ini juga tidak lepas dari beberapa kelemahan, seperti misalnya kurangnya sumber daya manusia dan juga keterbatasan dana. Nah, berbagai ancaman eksternal pun juga dialami oleh organisasi ini dengan adanya intervensi dan juga kemungkinan hilangnya aliran pendapatan utama. Tetapi di luar itu, Satu Nama memiliki berbagai peluang, seperti peluang untuk memperluas jaringan kerjasamanya, meningkatkan kolaborasi dengan NGO lokal lainnya, serta peluang untuk meningkatnya partisipasi aktif masyarakat. Dan selama masa pandemi ini pun Satu Nama juga bergerak secara kreatif dengan berbagai strategi yang ada dengan pemanfaatan sosial media yang signifikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.